Selamat pagi anak-anak sekalian. Pertama-tama Bapak ucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Darangdan, dan tidak lupa Bapak mengucapkan selamat bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Darangdan. Selamat, kalian sudah bisa diterima sebagai calon siswa SMA Negeri 1 Darangdan. Di kesempatan ini memperkenalkan nama Bapak Wahidal SPD. Kebetulan saya mengajar mata pelajaran matematika dan diberi tugas tambahan oleh sekolah sebagai wakil kepala sekolah di bagian kurikulum. Nah, hubungannya dengan MPLS juga diberi tugas untuk memaparkan beberapa hal yang terkait dengan struktur kurikulum yang ada di SMA Negeri 1 Darangdan. Oke, baiklah, kita mulai. Saya akan mencoba memaparkan hal yang terkait dengan kurikulum yang nanti mudah-mudahan besok lusa kalau misalkan kita sudah kembali menjalani kehidupan normal dan kalian sudah bisa masuk seperti sedia kala sekolahnya tatap muka, ini ada beberapa hal yang terkait dengan kurikulum yang kaitannya dengan sekolah. Pengenalan kurikulum 2013. Barangkali kalian di SMP juga sudah menggunakan kurikulum 2013. Ada yang menyebutnya Kurtilas. Nah, ini di SMA juga sama ya, cuma mungkin berbeda di strukturnya saja. Ini hal-hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum 2013 adalah tantangan internalnya, tantangan eksternal, pengumpulan pola pikir, penguatan tata kelola, dan penguatan materi. Struktur kurikulum SMA secara umum. Pertama, ada kelompok mata pelajaran wajib. Kelompok mata pelajaran wajib itu ada kelompok A dan kelompok B, di mana kelompok A itu adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi kognitif atau pengetahuan dan afektif, sedangkan kelompok B lebih menekankan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor atau keterampilan. Yang berikutnya ada kelompok mata pelajaran peminatan, terdiri atas 3 kelompok, yaitu peminatan matematika dan IPA, peminatan ilmu pengetahuan sosial, dan peminatan bahasa dan budaya. Kebetulan yang terkait dengan nomor 2 ini di SMA Negeri 1 Darangdan, peminatannya itu hanya 2, yaitu peminatan matematika dan IPA serta peminatan ilmu pengetahuan sosial. Berikutnya yang ketiga, mata pelajaran pilihan lintas minat. Lintas minat yaitu mata pelajaran yang dapat diambil oleh peserta didik di luar kelompok mata pelajaran peminatan yang dipilihnya, tetapi masih dalam kelompok peminatan lainnya. Berikutnya ada mata pelajaran pendalaman, yaitu untuk mempelajari salah satu mata pelajaran dalam kelompok peminatan untuk persiapan ke perguruan tinggi. Berikutnya ada mata pelajaran pilihan lintas minat dan mata pelajaran pendalaman berbasis opsional. Ini dapat dipilih keduanya atau salah satunya. Jadi inilah struktur kurikulum SMA secara umum. Berikutnya ini ada struktur mata pelajaran di SMA secara umum. Ini ada kelompok mata pelajarannya, di sebelah kanannya ada alokasi waktu untuk kelas 10, 11, dan 12. Nah, bagi kalian yang baru kelas 10 mungkin ini alokasi waktunya. Kelompok A atau kelompok wajib yang tadi yang orientasinya hanya menekankan pada pengetahuan dan sikap saja, itu terdiri dari 6 mata pelajaran. Ada pendidikan agama dan budi pekerti, ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Ini wajib A. Wajib B ada 4 mata pelajaran. Tadi penekanan kelompok wajib B ini menekankan pada selain pengetahuan dan sikap, itu adalah keterampilannya. Mata pelajarannya ada seni budaya, penjas atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, ada prakarya dan kewirausahaan, serta bahasa. Ini bahasa itu di masing-masing sekolah berbeda. Kebetulan di SMA Negeri 1 Darangdan bahasanya menggunakan bahasa Sunda. Strukturnya yang ini. Jam-jamnya PAI
itu 3 jam, PPKN 2 jam, bahasa Inggrisnya 4 jam, matematika 4 jam, sejarah 2 jam, bahasa Inggris 2 jam. Dan mata pelajaran yang ada di kelompok ini semuanya seni budayanya 2 jam, penjasnya 3 jam, prakaryanya 2 jam, bahasa Sundanya ini kewajibannya 1, tapi untuk di SMA Darangdan ini jamnya menjadi 2 jam pertemuannya. Berikutnya tadi ada peminatan. Peminatan itu adalah mata pelajaran yang wajib sesuai dengan pilihannya masing-masing. Kelompok peminatan itu terdiri dari yang tadi ya, peminatan matematika dan IPA, peminatan ilmu pengetahuan sosial, dan peminatan bahasa dan budaya. Kebetulan yang ketiga ini di SMA Darangdan belum bisa menyelenggarakan karena terkait beberapa hal. Peminatan yang ada di SMA Negeri 1 Darangdan untuk tahun pelajaran 2020 dan 2021. Peminatannya ini untuk peminatan IPA, ada matematika, biologi, fisika, dan kimia. Peminatan pengetahuan sosial itu juga ada 4, ada geografi, ada sejarah, ada sosiologi, dan ada ekonomi. Mata pelajaran dan alokasi waktu ini yang akan ditempuh oleh kalian nanti setelah KBM-nya berjalan, baik KBM secara daring atau online, ataupun insya Allah setelah COVID-nya selesai kita bisa KBM-nya secara tatap muka. Inilah alokasi waktunya untuk peminatan. Di kelas 10 itu peminatannya masing-masing 3 jam. Tapi nanti di kelas 11 dan 12 alokasi waktunya itu masing-masing 4 jam. Termasuk yang di IPS, itu di kelas 10-nya semuanya 3 jam, di kelas 11 dan 12-nya adalah 4 jam per minggunya. Ini untuk peminatan baik di peminatan IPA atau peminatan IPS. Berikutnya ada pemilihan peminatan. Ini syarat barangkali ya. Peminatan dilaksanakan di kelas 10 berdasarkan. Jadi syaratnya dilihat dari nilai raport bawaannya, baik SMP atau MTS, dilihat nilai ujian nasionalnya, rekomendasi dari guru BK atau SMP MTS, dan tes penempatan serta ada tes bakat dan minat oleh psikologis. Nanti kalian akan menempuh yang ini sebelum kalian dimasukkan masuk ke peminatan IPA atau peminatan IPS. Dan terakhir nanti yang menyeleksi setelah ada rekomendasi setelah tes ini nanti direkomendasikan oleh guru BK di SMA Negeri 1 Darangdan. Ada mata pelajaran lintas minat. Mata pelajaran lintas minat di SMA Negeri 1 Darangdan itu ada 4. Ada ekonomi, ada biologi, ada bahasa Arab, ada informatika. Ekonomi itu hanya untuk kelas peminatan IPA, ya. Jadi memberikan kesempatan kepada peminatan IPS untuk mempelajari ekonomi. Biologi adanya di peminatan lintas minat IPS, memberi kesempatan pada siswa yang ada di jurusan IPS untuk mendalami biologi. Bahasa Arab itu ada di IPA dan IPS, dan informatika juga ada di IPA dan IPS. Berikutnya struktur lintas minat per kelas. Nah, ini lintas minat untuk tahun 2020 dan 2021 untuk kelas 10. 10 IPA 1, IPA 2 itu lintas minatnya yang pertama ekonomi, yang kedua informatika. IPA 3, IPA 4, IPA 5, dan IPS 1 masing-masing lintas minatnya bahasa Arab dan informatika. Dan terakhir IPS 2 dan IPS 3 lintas minatnya adalah biologi dan informatika. Jadi untuk informatika semua kelas itu ada. Nah, lintas minat itu di kelas 10 seperti tadi di atas strukturnya itu harus 2 mapel. Jadi kalian masing-masing itu memegang 2 mapel, tapi berbeda-beda tiap kelasnya. Barangkali itu yang bisa dijelaskan.
Dan terakhir jangan lupa nanti ya, setelah kita melewati pandemi ini di tatap muka KBM ada syarat-syarat khusus ketika kalian masuk ke SMA, tentunya seragam sudah berbeda dengan SMP. Ini hal-hal ini mungkin nanti terkait dengan kesiswaan. Jadi yang terkait dengan kurikulum hanya yang tadi saja, itu hanya tambahan saja ya. Untuk pemaparan struktur kurikulum yang ada di SMA Negeri 1 Darangdan barangkali hanya itu saja. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Saya akhiri dengan mengucapkan selamat bergabung dengan SMA Negeri 1 Darangdan. Semoga kalian sukses di SMA ini dan kalian bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.